Ketua umumnya mundur, Partai Golkar hari ini akan menggelar rapat pleno untuk mencari pelaksana tugas Ketua Umum pengganti Erlangga. Rapat pleno menurut rencana digelar jam 7 malam nanti. Pleno digelar pasca Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menyatakan mundur pada 10 Agustus kemarin. Ada 3 agenda dalam rapat pleno malam nanti, yakni pembacaan surat pengunduran diri Erlangga, menentukan PLT Ketua Umum serta menentukan jadwal rapat pimpinan nasional atau Rapimnas dan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan yang saat ini berada di kantor DPP Golkar. Asri, selamat siang. Bagaimana mekanisme penentuan PLT jika mengacu pada ADART partai dan siapa saja calon kuat pengganti Erlangga? Asri. Yang mengacu pada ADART Partai Golkar, penentuan PLT atau pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar ini ada beberapa syarat. Pertama, yang bisa menggantikan atau menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar ini merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Syarat kedua, ini harus merupakan pengurus Partai Golkar selama 5 tahun. Ada syarat-syarat lain, salah satunya ini tidak pernah tersandung kasus hukum, kemudian juga memiliki prestasi, dan ada syarat-syarat lainnya yang kemudian ini menjadi ketentuan untuk bisa menjabat sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Kalau bicara siapa saja calon kuat yang bisa menggantikan Erlangga, kalau kita bicaranya posisi kursi PLT Ketua Umum Partai Golkar, ada beberapa nama yang memang sempat disebutkan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. Tapi kalau kita melihat kembali kepada tadi, berdasarkan ketentuan dari ADART, ada 12 ketua umum Partai Golkar yang berpeluang menempati posisi atau menempati kursi PLT Ketua Umum Partai Golkar. Tidak ada ketentuan dalam ADART wakil ketua umum bidang mana saja atau wakil ketua umum yang mana yang harus atau wajib menggantikan posisi ketua umum dan menjadi pelaksana tugas, tapi semuanya berpeluang. Dan kemudian nantinya pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar ini akan ditentukan dalam rapat pleno nanti secara kolektif kolegial, atau yang mana nantinya para pemimpin yang terkait yang bertugas begitu kemudian melakukan musyawarah mufakat untuk menentukan siapa nanti yang akan ditunjuk menjadi PLT Ketua Umum. Tidak dilakukan voting begitu. Kalau kita lihat dari 12 nama wakil Ketua Umum Partai Golkar, ada beberapa nama yang tadi saya sebutkan ini sempat disebut oleh Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono yang memang ini berpotensi atau berpeluang besar dan berpeluang kuat untuk menempati kursi PLT Ketua Umum Partai Golkar. Di antaranya adalah Bambang Susatyo yang merupakan wakil Ketua Umum Madya dan saat ini juga menjabat sebagai Ketua MPR RI. Kemudian ada nama Kahar Muzakir yang mana juga ini sebagai wakil Ketua Umum Partai Golkar di bidang kepartaian. Lalu selain Bambang Susatyo, Kahar Muzakir, ada juga nama Agus Gumiwang yang mana kita ketahui menjabat juga sebagai Menteri Perindustrian Republik Indonesia, yang artinya juga ini kalau pengamat menyebutkan ini ada kelebihan dari Agus Gumiwang karena dianggap dekat dengan istana begitu, sehingga bisa berkomunikasi atau berkoordinasi dalam transisi pemerintahan yang baru nantinya ketika ia menjabat. Nah, nama-nama tersebut yang disebutkan oleh Dewan Pakar Golkar yang memang berpotensi atau berpeluang kuat menjadi PLT Ketua Umum, ini tidak menutup kemungkinan justru nantinya di rapat pleno justru yang ditunjuk adalah di luar nama-nama yang dianggap memiliki peluang kuat untuk menjadi pengganti Erlangga dalam posisi sebagai pelaksana tugas begitu. Nah, nantinya akan dilakukan secara tertutup begitu, dilakukan oleh seluruh wakil Ketua Umum Partai Golkar secara kolektif kolegial atau musyawarah mufakat, lalu nantinya ditentukan. Nah, dari atau di agenda rapat pleno hari ini tidak hanya akan membahas soal siapa PLT Ketua Umum Partai Golkar, Mercy dan saudara, tapi juga ada 2 agenda lainnya. Agenda yang pertama ini akan membacakan surat pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, sehingga nanti statusnya dapat dipastikan sudah
tidak lagi menjabat sebagai ketua umum secara de jure dan juga de facto begitu. Kemudian agenda lain ini adalah penentuan jadwal Rapimnas dan juga penentuan jadwal Munaslup, di mana nantinya setelah ditentukan siapa pelaksana tugas ketua umum Partai Golkar, ia nanti akan mengemban tugas dan juga seluruh kewajiban dari ketua umum Partai Golkar untuk kemudian mengantarkan sampai ke Munaslup. Nah, nanti barulah di Munaslup ini ditentukan siapa ketua umum definitif Partai Golkar yang akan menjabat ke 5 tahun atau di periode selanjutnya. Ada nama Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Kepala BKPM, yang memang ini santer terdengar bisa menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum definitif. Tapi kembali lagi ini memang masih, kalau saat ini prosesnya masih ke penentuan PLT ketua umum Partai Golkar, baru nantinya kalau sudah ditentukan di dalam sudah ada Munaslup, baru ditentukanlah ketua definitif Partai Golkar. Nah, Munaslup ini, Mercy dan Saudara, rencananya memang kalau dijadwalkan ini akan dan selalu dilaksanakan di akhir tahun di bulan Desember. Tapi mengingat dinamika politik yang terjadi, Mercy dan Saudara, saat ini kita lihat sudah semakin dekat dengan pendaftaran calon kepala daerah. Artinya juga ada mekanisme pencalonan pendaftaran yang harus dilakukan langsung oleh ketua umum. Artinya Partai Golkar membutuhkan ketua umum definitif. Sebetulnya bisa dilakukan oleh pelaksana tugas, namun memang kalau kondisinya darurat tidak menutup kemungkinan Munaslup Partai Golkar ini akan dilaksanakan lebih cepat, bahkan sebelum hari pencalon atau pendaftaran kepala daerah yang akan dilakukan pada 27 Agustus mendatang. Kita nantikan, Mercy dan Saudara, bagaimana jalannya rapat pleno Partai Golkar yang akan digelar pukul 7 malam nanti. Mercy. Cari pengganti Erlangga, Golkar akan gelar rapat pleno nanti malam. Terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang melaporkan langsung dari kantor DPP Partai Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat.